Feng tidak bisa menahan senyum. Fakta bahwa bilahnya rusak 0% berarti pasti akan dijual dengan harga bagus. Senjata ini mungkin digunakan untuk melawan monster yang lebih rendah dari kelas SS, tersenyum Wang Hao saat dia berkata. Jika senjata tingkat SS digunakan untuk bertempur melawan monster tingkat kaisar tingkat SS, kerusakan kecil akan mulai menumpuk di bilahnya. Selama kerusakan terus menumpuk dari waktu ke waktu, kerusakan mungkin terjadi. Namun, jika pisau kelas SS digunakan untuk bertempur melawan monster tingkat pemimpin gerombolan dan komandan, maka itu sama sekali tidak akan menimbulkan kerusakan. Wang Hao, berapa harga yang bisa kamu tawarkan untuk pedang ini? Lanjut Luo Feng. Jika Anda mencoba membeli pisau seperti ini, biayanya 30 miliar, setengah harga 15 miliar. Jika Anda membelinya di Istana Wargots, harga terendah adalah 10 miliar, Wang Hao tersenyum, saya yakin Anda sudah tahu semua ini. Luo Feng tidak mengatakan apa-apa. Tahu ini. Dia tidak tahu banyak tentang Istana Wargot yang legendaris. Dia tidak berpikir bahwa kesepakatan terbaik untuk senjata di Istana Wargot akan lebih murah daripada setengah harga Dojo of Limits. 100 miliar adalah harga termurah di Istana Wargots, dan biaya untuk membuat pedang ini sekitar 9 miliar. Jika saya membeli pisau ini, maka saya harus membayar banyak biaya sebelum saya dapat menjualnya lagi. Jadi harga tertinggi yang bisa saya berikan kepada Anda adalah 8 miliar, lebih tinggi lagi, dan saya tidak akan mendapat untung sama sekali, jelas Wang Hao. Luo Feng mengerti bahwa jika Anda meminta 9 miliar sedangkan biaya untuk membuatnya menjadi 9 miliar, Anda mungkin juga meminta pasar untuk membuatnya lagi. Mengapa mereka repot-repot membeli barang bekas Anda? Meskipun pisau ini rusak 0%, tidak ada jaminan. Lagi pula, senjata yang dijual oleh aliansi Hari, Dojo of Limits, DL. Semuanya memiliki janji untuk mendukung kualitas. Baiklah, 8 miliar, senyum Luo Feng sambil mengangguk. Wang Hao yang, terus terang, juga tersenyum, Wei, bagaimana kalau kita mengobrol sebentar nanti? Saya akan membayar. Will Palace ini adalah salah satu dari 9 istana terbesar, jadi jika Anda ingin menemukan beberapa gadis, silakan menyebutkan permintaan Anda. Usia, tinggi, 3 ukuran, pendidikan, penampilan, perawan atau tidak, DL. Petik 2. Wang Hao menjelaskan dengan terampil. Ini adalah perdagangan besar. Layanan terbaik di Will Palace ini mungkin beberapa juta per malam. Namun, dengan perdagangan ini, beberapa juta bahkan tidak layak untuk disebutkan. Wang Hao, jangan terburu-buru, aku masih punya lebih banyak barang, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Lebih. Wang Hao membeku. Dia mengira mereka sudah selesai dengan telur dan pisau naga, karena harganya memang melebihi 10 miliar. Siapa yang mengira ada lebih banyak harta yang akan diungkapkan? Dan jelas, Tuan Wei di depan matanya ini mengeluarkan barang-barangnya dari yang terburuk ke yang terbaik. Jika telur naga adalah 5 miliar dan bilah kelas SS adalah 8 miliar, lalu bagaimana dengan harta terakhir? Cepat tunjukkan padaku, Wang Hao menjadi sedikit bersemangat. Luo Feng sedikit tersenyum dan mengeluarkan harta terakhir dari tasnya, 1 set seragam pertempuran. Termasuk sepatu bot, pelindung lengan, rompi, DL. Astaga, siapa orangnya? Wang Hao tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, mungkinkah set seragam pertempuran ini juga kelas SS? Bergantung pada jenis peralatannya, bahkan jika keduanya adalah kelas SS, perbedaannya bisa sangat besar. Misalnya, ketika membandingkan pisau lempar yang tidak membutuhkan banyak bahan dan pisau, perbedaan harganya sangat besar. Dan semakin sulit membuatnya, semakin mahal harganya, seragam pertempuran yang sangat fleksibel jauh lebih mahal daripada bilah dan pedang. Coba lihat, Luo Feng meletakkan seragam pertempuran di atas meja. Oke, Wang Hao segera menggunakan detektor yang sebelumnya memeriksa bilahnya. Cahaya mimpi sekali lagi menyelimuti seragam pertempuran dan memeriksa setiap bagian. Tampilan detektor juga dengan cepat menunjukkan jumlah yang sangat besar. Wang Hao melihat ke layar dan tersenyum pada Luo Feng, Wei, aku tahu seragam pertempuran ini setidaknya kelas S. Apakah itu kelas SS atau tidak, kita harus melihat. Luo Feng tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi Wang Hao tiba-tiba terfokus saat dia menatap layar, senyumnya benar-benar hilang.
Apa yang terjadi? Luo Feng mengerutkan kening. Lihat ini, Wang Hou mengarahkan layar ke arah Luo Feng, dan Luo Feng melihat dari dekat. Dua item telah dievaluasi. Sepatu bot tempur kelas S, celana tempur kelas S, sisanya masih dievaluasi. Wajah Luo Feng sedikit berubah. Kelas S. Set seragam ini adalah kelas S. Meskipun grade SS dan grade S hanya terpisah satu grade, namun perbedaan harga keduanya seperti selisih langit dan bumi. Bagaimana ini bisa terjadi? Luo Feng tidak berpikir Wang Hou akan menipunya, karena Luo Feng telah melihat detektor halus ini sebelumnya ketika menjual materialnya ke aliansi hari dan dojo batas, dan menurut apa yang dia ketahui, detektor ini selalu membandingkannya, data ke database utama sebelum membuat kesimpulan. Dengan kata lain, hasil selalu dicatat oleh database utama, jadi tidak ada yang berani memalsukan hasilnya. Wang Hou menarik napas, baiklah, semuanya sudah selesai. Tuan Wei, aku akan memberimu kabar buruk dulu. Set seragam Anda bukan set kelas SS. Pada saat yang sama, saya akan memberi tahu Anda kabar baik. Set seragam pertempuranmu juga bukan set seragam kelas S. Karena, ini adalah satu set seragam yang terbuat dari komponen kelas S dan kelas SS. Wang Hou tersenyum, rompi set seragam ini adalah kelas SS. Luo Feng diam-diam menghela napas. Hasil terlihat jelas pada tampilan, semua komponen seragam kelas S kecuali rompi yang kelas SS. Dan bagian terpenting dari set seragam adalah rompi, karena itu adalah bagian utama dari keseluruhan seragam. Petarung kuat yang menggunakan set seragam ini mungkin tidak punya cukup uang, jadi dia hanya membeli rompi kelas SS. Tersenyum Wang Hou, ini adalah tindakan yang sangat umum di istana para wargot. Luo Feng bisa mengetahui bahwa bagian lain dari set seragam masih kelas S. Berapa harga yang akan Anda tawarkan? Tanya Luo Feng. Satu set seragam kelas SS lengkap bernilai 120 miliar di Dojo of Limits, setengah harga 60 miliar. Di istana para wargot, harga terendah adalah 40 miliar. Rompi kelas SS ini adalah inti dari seluruh set seragam, jadi harganya setengah dari harga seluruh set seragam. 0% rusak, jika Anda membeli ini di istana wargot, harga terendah adalah 20 miliar. Tapi bahan rompi ini jelas tidak bernilai 20 miliar, jadi tawaran saya akan lebih rendah. Harga tertinggi yang bisa kuberikan padamu adalah 15 miliar untuk rompi kelas SS ini, tersenyum Wang Hou, tentu saja, dengan otoritasku, aku tidak dapat memindahkan uang sebanyak itu dengan cepat. Jika Anda ingin menjualnya kepada saya, Anda mungkin harus menunggu 15 menit sampai saya mendapatkan uangnya. Jantung Luo Feng berdebar kencang. Telur naga seharga 5 miliar, pisau kelas SS seharga 8 miliar, dan rompi kelas SS ini seharga 15 miliar. Totalnya, 28 miliar. Sangat mendekati 30 miliar. Berapa harga yang bisa Anda tawarkan untuk komponen rompi lainnya? Tanya Luo Feng. Perlu diingat bahwa ukuran tubuh setiap orang berbeda jadi, secara alami, seragam pertempuran juga memiliki ukuran yang berbeda. Luo Feng telah mencoba set seragam ini sebelumnya, dan itu jelas terlalu besar untuknya. Inilah mengapa dia tidak berencana menyimpannya. Ini. Wang Hou sedikit mengerutkan kening, lalu berkata, Tuan Wei, aku akan jujur padamu. Pertama, semua bagian lain dari set seragam rusak. Karena itu, kami tidak bisa langsung menjualnya. Selanjutnya, pasar untuk rompi perang sangat bagus, tetapi untuk sepatu bot perang dan celana panjang tempur, kami akan melakukan ini. Petik 2. Di Dojo of Limits, satu set seragam pertempuran kelas S lengkap adalah 12 miliar, setengah harga 6 miliar. Harga terendah di Istana Wargots adalah 4 miliar. Dan set seragam kelas S Anda kehilangan komponen intinya, rompi tempur. Pertama-tama, harganya tidak akan melebihi 1,5 miliar, dan suku cadang Anda tidak 0% rusak, jadi saya hanya dapat memberi Anda harga 800 juta. Wang Hou menggelengkan kepalanya sambil tertawa, dan ini karena perdagangan sebelumnya yang baru saja kita lakukan. Saya berani mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang mau membeli suku cadang ini seharga 800 juta. Karena kredibilitas Wang Hou itulah Luo Feng pergi jauh-jauh ke kota markas Kyoto. Penawaran harga Wang Hou adil, jadi tidak perlu menawar lebih jauh. 800 juta, Luo Feng ragu-ragu, dan kemudian mengangguk. Baiklah, 800 juta.
Bagaimanapun juga, bagian-bagian ini tidak berguna baginya. Bapak, Wei, apa kamu punya yang lain? Tanya Wang Hao. Tidak, Luo Feng tidak bisa menahan tawa, hitung total dan kemudian transfer uang ke rekening ini. Saat dia mengatakan itu, Luo Feng mengeluarkan kertas yang memiliki akun tanpa nama yang dia ajukan di International Swiss Bank, dan kata sandi identifikasi yang sesuai. Wang Hao tersenyum sambil mengangguk, telur naga seharga 5 miliar, bila kelas SS seharga 8 miliar, rompi pertempuran kelas SS seharga 15 miliar, bagian rusak dari seragam pertempuran kelas S seharga 800 juta. Total, 28,8 miliar. Petik 2. Bapak, Wei, tolong tunggu sebentar. Saya akan menyiapkan dataset seragam dan mengirimkannya untuk mendapatkan izin untuk mentransfer uang. Wang Hao dengan cepat mengetik beberapa angka di keyboard detektor saat dia mengatakan itu. Cahaya mimpi dari detektor menyelimuti rompi perang dan mengirimkan nilai data spesifik ke markasnya. Sekitar 10 menit kemudian, bip-bip, Wang Hao mengeluarkan ponselnya dan tersenyum. Bapak, Wei, uang itu seharusnya ada di rekening sekarang, kata Wang Hao sambil memandang Luo Feng. Kami menghubungi kantor pusat untuk melakukan transfer internal di Bank Internasional Swiss, itulah mengapa kami dapat langsung mentransfer begitu banyak uang. Ponsel Luo Feng juga berdering. Setelah mengeluarkan ponselnya untuk melihat-lihat, sebuah pesan ditampilkan. Tamu level berlian yang berharga, akun Anda yang berakhir pada tahun 189.891, pada pukul 23.36 pada tanggal 8, telah menerima transfer sebesar 28 miliar 800 juta dolar Cina. Sisa dolar Cina di rekening, 28 miliar 800 juta dolar. Bank Internasional Swiss. Senang berbisnis denganmu, Luo Feng tersenyum sambil mengulurkan tangannya. Pelanggan besar seperti Tuan Wei perlu lebih banyak membantu saya di masa depan. Wang Hao dengan penuh semangat berjabat tangan dengan Luo Feng. Apakah Tuan Wei berencana untuk? Wang Hao melihat ke depan. Maaf, ada yang harus kulakukan. Luo Feng membawa ranselnya. Kalau begitu aku pergi dulu. Oh, silakan. Aku masih perlu mengatur hal-hal ini. Wang Hao tersenyum. Luo Feng naik kereta dan meninggalkan kota markas Kyoto. Baru sampai pagi hari kedua sekitar jam 7 pagi, dia tiba di stasiun kereta yang Zhou kota Jiangnan. Luo Feng masuk ke dalam kamar mandi di restoran cepat saji kungfu di sebelah stasiun kereta api dan melepas aksesorisnya. Setelah mencuci muka, ia kembali ke penampilan aslinya. Waktunya pulang. Luo Feng naik taksi dan tiba di gerbang sektor Mingyue. Sektor Mingyue adalah sektor petarung, yang sangat ketat. Tentang siapa yang bisa masuk. Tentu saja, taksi harus berhenti di depan gerbang. Aku kembali, Luo Feng menghela nafas. Telur naga, pisau, dan set seragam itu seperti kentang panas, 28,8 miliar. Itu, ditambah dengan uang yang sudah dimilikinya, mendekati total menjadi 30 miliar. Selain itu, dia akan memiliki lebih banyak peluang untuk menghasilkan uang di masa depan. Luo Feng, si botak, penjaga tua sektor Mingyue berteriak. Luo Feng menoleh. Orang tua botak itu tertawa, ada seorang wanita muda bernama Zenan. Tadi malam, dia datang ke gerbang sektor dan menelepon lagi dan lagi, berharap bisa bertemu dengan kakakmu, tapi tidak berhasil. Malam harinya, dia datang ke sektor itu lagi dan meminta bantuan saya untuk mentransfer surat kepada anggota keluarganya. Dia berharap kamu bisa menyerahkan surat itu kepada kakakmu Luo Hua. Oh, jantung Luo Feng berdetak kencang saat dia menerima surat itu. Setelah melangkah ke sektor Mingyue, Luo Feng langsung membuka surat itu. Meskipun pacar saudaranya, Zenan, menulisnya untuk saudaranya, Luo Feng khawatir tentang isinya. Saudaranya baru saja mencoba bunuh diri kemarin dan sangat tidak stabil secara emosional. Jika ada beberapa hal yang menggairahkan dalam surat tersebut, hal itu bisa membuat kakaknya lepas kendali. Luo Feng tidak mau mengambil risiko. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya tertulis di sini. Wajah Luo Feng dipenuhi amarah tapi, saat dia membaca surat itu, ekspresinya mulai mengendur. Sik, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Setidaknya adikku memperhatikan orang. Luo Feng menyadari dari surat ini bahwa orang tua Nan berbicara dengan Luo Hua di belakang punggungnya. Nan bahkan tidak tahu bahwa orang tuanya tahu bahwa dia berkencan dengan Luo Hua. Dia baru menyadari ketika dia mendengar bahwa Luo Hua mencoba bunuh diri di kolam.
Setelah mendengar ini, Nan hampir pingsan. Orang tuanya tidak akan mengizinkan Nan untuk bertemu Luo Hua, tidak peduli berapa banyak dia menangis dan berdebat. Setelah itu, dia memohon dengan semua yang dia miliki dan meyakinkan orang tuanya dengan memberitahu mereka bahwa ini adalah terakhir kali dia akan bertemu Luo Hua. Namun, tidak peduli berapa kali dia memanggil Luo Hua di gerbang sektor Mingyue, dia tidak pernah menerima balasan apapun. Karena dia bahkan tidak bisa bertemu Luo Hua, dia tidak punya pilihan selain menulis surat dan meminta keluarganya untuk menyerahkannya kepadanya. Diam-diam melanjutkan hubungan mereka. Sembunyikan dari orang tua mereka. Menikah setelah mereka lulus. Luo Feng membaca surat itu dan menghela nafas. Sepertinya gadis Nan itu cukup keras kepala tentang hal ini, karena dia jelas tidak diyakinkan oleh orang tuanya. Villa sektor Mingyue tanda pagar 199, yang merupakan rumah Luo Feng. Suasananya jelas cukup berat, ayah Luo Hongguo duduk di sofa di ruang tamu dan tampaknya dia telah menua lebih dari 1 malam. Ayah, terdengar dari luar. Feng, Luo Hongguo berdiri. Saat ini, Luo Feng sudah memasuki rumah dan Luo Hongguo berkata kepadanya dengan tenang, ibumu saat ini ada di kamar dengan kakakmu. Keadaan emosi saudara laki-laki Anda telah sedikit stabil, tetapi, tidak peduli apa yang kita katakan padanya, dia tidak akan menjawab sama sekali. Saya mengerti, Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan menuju ke kamar kakaknya. Mencicit. Setelah membuka pintu, Ibu Gong Xinlan, yang sedang duduk di samping tempat tidur, melihat Luo Feng dan berdiri, Feng. Bu, ibu bisa keluar dan istirahat dulu, kata Luo Feng. Gong Xinlan melirik putra kecilnya, Luo Hua, yang sedang duduk di kursi roda di balkon tanpa bersuara, lalu menggelengkan kepalanya sebelum meninggalkan ruangan. Kali ini, saudaraku cukup, Luo Feng menemukan bahwa wajah kakaknya jauh lebih pucat dari sebelumnya. Dia tidak bersuara saat dia hanya menatap kosong keluar jendela, siapa yang tahu apa yang ada di kepalanya saat itu. Luo Hua, teriak Luo Feng. Kakak Luo Hua duduk di kursi roda tanpa membuat gerakan sedikit pun, seolah-olah dia tidak mendengar suara saudaranya Luo Feng. Luo Hua, aku berjanji padamu bahwa kamu bisa menikahi Nan, Luo Feng melanjutkan dengan kalimat kedua. Tubuh Luo Hua sedikit bergerak di atas kursi roda dan akhirnya berbalik ke arah Luo Feng, tersenyum pahit, dan kemudian menggelengkan kepalanya saat dia berbisik, saudaraku, tidak ada gunanya kamu mengatakan apa-apa sekarang. Nan dan aku tidak punya masa depan, dan aku sudah benar-benar menyerah. Aku tidak akan pernah menikahi seorang gadis seumur hidupku. Tidak pernah. Saya tidak pantas. Kata bodoh macam apa yang kau ucapkan. Luo Feng sedikit mengerutkan kening saat dia memarahi. Kata-kata bodoh. Luo Hua segera menjadi gelisah, apakah saya salah? Bisakah orang cacat sepertiku dengan kaki yang tidak berguna menikahi Nan? Ya, Nan bersedia menjadi istriku, tapi bagaimana setelah itu? Di masa depan, semua orang akan mengarahkan jari mereka ke Nan dan mengatakan suaminya cacat. Bagaimana keluarga dan teman-teman Nan akan memandangnya? Petik 2. Saya orang yang cacat. Cacat. Petik 2. Nan dan orang tuanya tidak akan memiliki wajah untuk bertemu kerabat dan teman mereka setelah dia menikah dengan saya, dan orang akan selalu berbicara di belakang mereka. Bahkan jika saya berhasil, orang hanya akan berpikir bahwa Nan cacat karena apa yang saya miliki dan bukan siapa saya. Luo Hua menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin gadis sebaik Nan jatuh ke titik di mana orang akan selalu menudingnya dan merendahkannya. Aku tidak ingin menyeretnya ke bawah. Aku akan menghancurkan kehidupan siapapun yang menikah denganku, jadi sebaiknya aku tidak menikahi siapapun. Tidak ada gunanya orang cacat sepertiku memikirkan pacar dan pernikahan. Luo Hua tersenyum, yang mengandung sedikit kegilaan. Tamparan keras mendarat di wajah Luo Hua, yang hampir membuat Luo Hua jatuh dari kursi rodanya. Darah mengalir keluar dari sisi mulut Luo Hua. Bro, Luo Hua membeku. Semua tahun-tahun ini, sampai sekarang, Luo Feng belum pernah memukulnya. Pengecut. Ekspresi Luo Feng sangat mengerikan. Ada banyak orang cacat yang bisa mengguncang dunia. Bahkan ada satu di kota Jiangnan kami, Wargot, Yuyang, yang lengannya tidak berguna sejak lahir. Tapi hanya dengan 2 kakinya, dia mendapat julukan, kapak raksasa, untuk dirinya sendiri, karena kakinya sebanding dengan kapak raksasa. Ada banyak kasus serupa di lingkaran petarung,
jadi jangan menyebut orang biasa." Setelah Luo Feng mengatakan itu, wajah kakaknya berubah lagi. Tentu saja Luo Hua tahu tentang kasus ini. Sejak dia kecil, dia telah membaca terlalu banyak kasus seperti ini. Dia mungkin bisa memuntahkan lebih dari 100 dari mereka dalam satu tarikan napas. "Pacar Anda menulis surat ini untuk Anda, lihatlah." Luo Feng menyerahkan surat itu. Luo Hua menerimanya dengan curiga dan, saat dia membacanya, ekspresi wajahnya mulai berubah lagi. "Nikah. Nan adalah gadis yang baik, sangat baik, dan saat aku bersamanya, aku merasa seperti sedang bermimpi. Namun, saya tidak ingin orang menudingnya di masa depan. Aku benar-benar tidak ingin hal itu terjadi." Setelah mengatakan itu, Luo Hua tidak bisa menahan air matanya lagi saat mereka menetes di surat itu. Luo Hua mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Luo Feng. "Bro, selama aku bisa diam-diam melihat Nan menikmati hidupnya, itu sudah cukup, lebih dari cukup. Jika kamu benar-benar peduli padanya, maka kamu akan tinggal bersamanya," tegur Luo Feng. "Tapi aku hanya," Luo Hua hanya bisa meraih ke arah kakinya, "tapi lokasi di mana pahanya seharusnya sudah lama, ikutlah denganku." Luo Feng mendorong kursi roda dan langsung keluar kamar. Ayah, Feng, Luo Hongguo dan Ibu Gong Xinlan, yang berada di luar rumah, terkejut. "Aku akan berbicara dengan Luo Hua sebentar." Hanya dengan sedikit dorongan dari tangan Luo Feng, kursi roda saudaranya disejajarkan secara horizontal saat bergegas menuju ruang audiovisual di lantai 2. Di dalam ruang audiovisual, "Bro," Luo Hua memandang Luo Feng. "Lihat layarnya." Pada saat yang sama, Luo Feng memberi perintah, "Nyalakan." Bip jaga agar proyektor dengan cepat memproyeksikan cahaya ke dinding. Luo Feng duduk di sofa saat dia mengetuk keyboard nirkabel, memasuki Home of Limits, papan diskusi Panglima Perang, dan mencari papan untuk 3 kata, Elixir of Life. Sangat sedikit orang yang benar-benar berbicara tentang ramuan kehidupan. Item ini terlalu langka, jadi sebagian besar pejuang Panglima Perang tidak akan pernah bisa menemukannya. Tentu, hanya akan ada sedikit berita tentang itu. Namun, masih ada beberapa lusin postingan terkait. Luo Feng langsung membuka salah satu pos. Tentu saja, Luo Feng telah membaca semua ini karena dia telah mencari-cari informasi tentang ramuan kehidupan. "Ini." Luo Hua membeku. "Lihat posting ini dan selesaikan membacanya," kata Luo Feng dengan dingin. Luo Hua menoleh dan mulai membaca postingan pendek yang menggambarkan Elixir of Life. Meski singkat, itu tetap menjelaskan tentang bahan terpenting beserta efek elixirnya. Tentu, itu juga menyebutkan harga yang dijualnya beberapa waktu lalu. Obat mujarab kehidupan ini sangat langka, tidak ada penawaran, hanya permintaan. Setiap kali muncul, itu muncul di lelang. Bahan utama adalah inti dari pemimpin gerombolan yang melampaui, monster tingkat kaisar peringkat SS, jiwa, naga bumi. Obat mujarab dapat membuat Anda menumbuhkan lengan dan kaki baru. Selama Anda masih hidup, Anda dapat menumbuhkannya tidak peduli seberapa buruk kondisi Anda. Luo Hua benar-benar terpana dengan apa yang digambarkan oleh posting ini dan, pada saat yang sama, matanya bersinar. Baik pada bahan atau efeknya. Tidak ada pasokan dan hanya permintaan. Obat mujarab kehidupan terbaru dijual dengan harga astronomi 30 miliar dolar China. Luo Hua, yang sangat bersemangat, merasa seperti seember besar air dingin dituangkan ke atasnya. 30 miliar. Luo Hua akrab dengan investasi dan saham. Karena dia akrab dengan bidang ini, dia dengan jelas memahami betapa besarnya jumlah 30 miliar dolar Cina. Lihat itu. Anda bisa menumbuhkan kaki Anda lagi dengan ramuan kehidupan. Saat itu, kamu bisa berdiri dan dengan percaya diri berdiri di depan Nan dan orang tuanya. Saat Luo Feng mengatakan itu, Luo Hua menggelengkan kepalanya. "Bro, 30 miliar manusia. Iya, aset orang-orang China yang sangat kaya mendekati 100 miliar. Namun, itu hanya harga saham mereka. Pertama, saham mereka dibatasi sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menjual semuanya. Selanjutnya, bahkan jika mereka bisa, jumlah yang sangat besar itu akan menghancurkan pasar, karena nilainya mendekati 100 miliar. Mereka akan beruntung menjualnya seharga 40-50 miliar. Luo Hua menggelengkan kepalanya, uang tunai 30 miliar. Sangat sedikit orang di seluruh China yang dapat melakukannya.
Luo Feng mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan mulai masuk ke akun tanpa nama Bank Internasional Swiss. Hanya dalam beberapa saat, dia masuk ke akun tersebut. Bro, apa yang kamu lakukan? Luo Hua memandang Luo Feng dengan kebingungan di wajahnya. Lihat ini, Luo Feng melewati telepon. Luo Hua penuh dengan kebingungan, mengapa saudaranya memberikan teleponnya pada saat seperti ini. Dia menundukkan kepalanya dan melihat layar ponsel, yang dengan jelas menunjukkan jumlah uang yang disimpan. 10, 20, 30. Luo Hua menatap kosong ke nomor, 28.800 juta. 28,8 miliar. Luo Hua mengangkat kepalanya ke arah Luo Feng, wajahnya penuh syok. Saudaranya baru saja menjadi petarung baru-baru ini, jadi bagaimana dia bisa menghasilkan uang sebanyak ini? Jumlah uang ini menakutkan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Luo Feng mengambil begitu banyak risiko sehingga dia hampir kehilangan nyawanya, dan itu juga dengan kekuatan khusus pembaca rohnya. Luo Hua, kata Luo Feng. Luo Hua menatap kosong pada saudaranya, tidak tahu harus berkata apa. Yang ingin saya katakan kepada Anda adalah, kakak Anda pasti memiliki kemampuan untuk membeli ramuan kehidupan. Luo Feng memandang serius pada saudaranya, dan kamu pasti akan berdiri lagi. Seluruh tubuh Luo Hua bergetar. Dia tidak bodoh, jelas, saudaranya mengambil risiko besar untuk mendapatkan 28,8 miliar itu, karena tidak ada yang gratis di dunia ini. Semakin besar risikonya, semakin besar hadiahnya. Dan semua ini, untuk dia. Bro, Luo Hua memeluk Luo Feng dan tidak bisa menahan air matanya lebih lama lagi. Luo Feng dengan ringan menepuk punggung kakaknya. Beberapa saat kemudian, Luo Hua, kamu pintar, bahkan lebih pintar dari saya, Luo Feng berkata dengan serius, kamu mungkin tahu bahwa sejumlah besar uang dapat membawa banyak masalah. Jadi, Anda pasti tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun tentang ini kepada orang lain, termasuk ibu, ayah, dan pacar Anda. Begitu kamu mengatakan sesuatu, saudaramu bisa kehilangan nyawanya. Petik 2. Luo Hua terkejut, Kak, aku tidak akan mengatakannya meskipun itu berarti kematian, aku tidak akan membiarkanmu. Jangan khawatir, tersenyum Luo Feng. Luo Feng hanya mengatakan itu untuk membuat saudaranya mengerti pentingnya masalah ini. Sebenarnya, bahkan jika dua Wargot, Vulture, dan Scorpion, mengetahuinya, mereka tidak akan bisa melacaknya kembali padanya. Bahkan jika saudaranya dengan bodohnya membiarkan kucing itu keluar dari tas, berapa banyak orang yang benar-benar mempercayainya. Luo Hua, sudah kubilang kau akan dengan percaya diri berdiri di depan Nona Nan dan orang tuanya. Dan saya selalu mendukung kata-kata saya, Luo Feng berkata dengan lembut. Oke, Luo Hua mengangguk dengan berat. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan pernah bisa melupakan nomor astronomi yang ditunjukkan kepadanya di telepon saudaranya di ruang audiovisual. Dan dia tidak akan pernah melupakan janji yang diberikan.